Jadi memang ya kalau kita lihat bahwa sebenarnya lulusan D3 tuh memang ya luar biasa sekali ya. Artinya pada saat kita lulus kemudian kita masuk ke dunia kerja itu ya industri juga itu pasti akan lebih welcome ya gitu kan. Perombakan kurikulum ini dilakukan dengan melibatkan orang-orang dari industri. Yes, Kenapa? iya. Mahasiswa ketika lulus jangan idealis. Emang mau kemana kalau bukan bekerja? Kerjanya kemana? Ke industri, perusahaan, swasta, negeri, dan lain-lain gitu kan. Teman-teman yang lulus 2021 akan berbeda kebutuhannya dengan teman-teman yang lulus tahun 2013. Betul nggak? Betul. Iya, setuju. 2013 tidak dituntut untuk main Instagram. Sekarang wajib kan punya sosial media. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di sesi podcast edisi Bimbingan dan Konseling The Series dengan tema College versus Career Life. Cuman kalau saya perhatikan tadi sudah berdiskusi dengan narasumber saya, kayaknya untuk College Life versus Career Life agak-agak terlalu apa ya. Jadi kita rubah sedikit saja, mohon maaf ya untuk komisi konseling. Saya rubah sedikit menjadi College Life and Career Life ya. Oke. Baik, kali ini sesi untuk prodi KMN tentunya sama dengan prodi-prodi sebelumnya. Kami mengundang narasumber, pembicara, yaitu alumni dari KMN angkatan 46 ya. Beliau ini kalau dilihat dari ya jejak perjalanannya pada masa kuliah ya akademik pada saat itu, kemudian setelah lulus ya melakukan apa ya, wira swasta ada, kemudian ya masuk ke bagian atau ya beberapa perusahaan yang ada di Indonesia mungkin ya sebagian besar gitu kan ya. Nah di sini kita mengundang tentunya alumni kita ya yang kita cintai, yaitu Kak Fosya ya. Selamat datang Kak Fosya. Oke, selamat ya. datang. Terima Apa kasih. kabar Kak Fosya? Alhamdulillah kabar baik Kang Bayu. Oke, alhamdulillah. Siap. Saya panggil Kang aja, jangan Bapak ya. Kang, ya oke, saya juga setuju. Panggil saja Kang karena usia kita kan tidak terlalu jauh ya. Ya, tidak terlalu jauh lah. Tipis-tipis lah. Kak Fosya ini dari 46, saya tidak jauh dari 45,5 kalau iya, salah. sip, betul banget ya. Jadi memang mungkin pada saat kita di kampus ya dulu ya, kita memang antara dosen dengan mahasiswa tentu kita saling menjaga lah gitu kan. Betul. Kita harus tahu etika juga, tetapi pada saat kita sudah ya Kak Fosya sudah lulus gitu kan, sekarang menjadi kolega kami gitu kan, tentu hal kayak gitu ya supaya kita lebih dekat juga ya tidak ada salahnya kita ya saling menyapa dengan sebutan lebih dekat lagi ya. Baik Kak. Oke. Terima kasih Kak Fosya. Mungkin sama-sama. Untuk lebih jelasnya atau ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan Kak Fosya ya. Hal yang pertama kita ingin tahu siapa sih Kak Fosya ini gitu kan. Kita ingin tahu nih ya, silakan ceritakan saja ya terkait dengan ya diri Kak Fosya, kemudian pengalaman Kak Fosya ya selama menjadi mahasiswa di sekolah vokasi terutama di prodi KMN. Silakan Kak Fosya. Oke. Terima kasih Kang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman terima kasih buat Kang Bayu dan kampus juga sudah mengundang saya kembali ya kan di institusi yang saya cintai ini. Jadi saya seperti nostalgia lagi nih Kang Bayu, makasih. Iya. Saya masuk 2009, saya lulus 2012 di sini dengan prodi komunikasi angkatan 46 dengan teman-teman yang lain. Sekarang berarti kurang lebih saya sudah lulus 7 sampai 8 tahun yang lalu. Nah, tapi saya masih mencintai alma mater saya IPB. Alhamdulillah. Jadi hari ini adalah ucapan terima kasih besar saya untuk Kang Bayu dan teman-teman yang sudah mau untuk mengundang saya. Perkenalkan saya Fosya Kang Bayu, udah tahu mungkin buat teman-teman juga Fosya Priando, teman-teman manggil saya Fosya. Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan shipyard pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia yang sudah TBK juga di swasta di Jakarta.
sekarang masih sibuk untuk bisa selain bekerja, mungkin beberapa tempat juga saya sering menjadi moderator, pembicara dan lain-lain. Oke. Cuman memang karena mungkin lagi COVID, kita lebih banyak metodenya Zoom. Ya, sama juga ya di mana-mana. Kami juga seperti itu. Betul. Ini sebenarnya happy ya bahwa sekarang kampus sudah bisa bikin gebrakan untuk bisa podcast gitu kan, yang memang ngikutin tren. Yes. Dan itu menurut saya baik sekali. Waktu zamannya belum ada? Oh, belum ada, Pak. Oh, belum ada. Kita dulu zaman saya radio masih gantian nih. Oh, masih gantian ya? Gantian. Satu lab itu belum diisi ada. berapa? Betul, laptop Luar aja gantian biasa. dulu. Oke. Ya, sudah beda trennya, sudah beda zamannya. Ya, Jadi ya. itu yang tadi mungkin nanti akan kita bahas masalah revolusi industri 4.0 tuh apa sih Oke. korelasinya dan lain-lain gitu. Siap. Gitu. Ya, itu mungkin Kang Bayu untuk perkenalan dari saya. Oke, baik. Waktu zaman-zaman jadi mahasiswa nih, Kak Fosya nih, pernah ikut organisasi nggak? Pernah. Apa tuh? Boleh Saya tahu? ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian saya juga ikut organisasi di luar kampus, kemudian Oke. saya ikut Rohis juga gitu Wis, kan. anak Rohis juga ya? Oh iya dong. Sama kayak alhamdulillah. saya, cuma saya nggak kelihatan aja. Nggak kelihatan. Tapi saya berusaha untuk janggut saya nih. Siap. Oke, silakan. Siap. Kemudian juga ikut beberapa. Jadi di kampus di zaman kita mungkin sampai sekarang masih ada mungkin. Dulu ada yang namanya AgriMovie, ada Max dan lain-lain. Dan itu memang saya sih nggak gabung, cuman beberapa teman yang akhirnya bisa sharing bareng di situ gitu kan. Nah, cuman memang di zaman saya kuliah saya ikut beberapa organisasi dalam kampus, kemudian di luar kampus juga saya ikut. Oke. Gitu. Apa sih manfaatnya dari beberapa organisasi yang disebutkan oleh Kak Fosya? Untuk Kak Fosya sendirilah. Iya. Ya, itu manfaatnya apa? Ya, manfaatnya banyak Kang Bayu. Oke. Terus terang banyak gitu kan. Yang dirasakan sekarang adalah terutama kapabilitas kita untuk bisa melihat, untuk bisa bersaing. Ya sekarang teman-teman juga harus tahu bahwa setiap tahun ada 350.000 sarjana muda. Oke, Ya kan? oke. Ya, dan paling yang bisa terserap untuk masalah pekerjaan paling 17-20%. Jadi pertanyaannya 80% ini mau kemana gitu. Jadi kompetisi ini memang nggak bisa sekedar kita punya kapasitas untuk bisa kuliah dan kemudian pintar, nggak bisa gitu. Kita Oke. harus mengiringi itu dengan mengimbangi itu dengan kemampuan yang lain gitu. Nah itu nggak mungkin kita dapat di kelas. Yes, Gitu kan. Nah, yes. organisasi itu mungkin lebih banyak membantu kita di bagaimana mengkonsep, bagaimana kita hidup secara manajerial gitu kan. Kemudian bagaimana kita bisa cepat beradaptasi di lingkungan pekerjaan, itu yang paling penting. Kemudian sense of emotional. Jadi gimana kita bisa balance antara emosional kita dengan kemampuan teori kita gitu. Jadi itu sih yang paling penting Kang Bayu. Kalau yang Oke, saya rasakan. baik. Jadi banyak sekali ya manfaatnya. Banyak. Oke. Banyak Dan perlu diketahui juga buat seluruh mahasiswa sekolah vokasi, ya terutama prodi KMN ya, bahwa apa yang disebutkan oleh Kak Fosya tadi terkait dengan manfaat dari sebuah organisasi, terutama di organisasi pada saat kita menjadi mahasiswa gitu kan, itu sangat penting sekali. Ya, banyak sekali manfaatnya. Terlebih lagi pada saat Anda akan memasuki dunia kerja, ya ini juga menjadi pertimbangan tentunya ya. Iya, betul. Ya betul, kan? betul. Jadi seperti itu. Oke, Kak Fosya, organisasi, kemudian perkenalan sedikit sudah. Nah, kita ingin tahu nih pengalaman di akademis atau pengalaman perkuliahan Kak Fosya ini pada saat itu Oke. gitu kan, dari semester Iya. 1 sampai Iya. semester 6. Coba ceritakan seperti Iya. apa sih ini. Ya. Kuliah di komunikasi IPB diploma menurut saya unik ya Kang. Jadi maksudnya cukup kaget gitu. Memang sebenarnya ketika masuk di sini ekspektasi saya adalah kita akan banyak belajar masalah teori, kemudian Yes. ya kemudian kita akan banyak duduk di kelas dan lain-lain, dan ternyata faktanya adalah ruang kita untuk bisa belajar lebih banyak di luar Yes. itu lebih banyak gitu Oke, kan. Nah, di awal saya negatif thinking ini. Oke. Jangan-jangan memang kampus sebenarnya agak sedikit tidak bertanggung jawab dengan Oke. dengan tumbuh kembangnya mahasiswa pada Ya, saat itu. ya. Tapi sebenarnya makin kesini saya paham bahwa sebenarnya itulah metode yang memang berbeda antara kita dengan beberapa tempat gitu loh. Salah Oke. satunya adalah kalau kita bedakan antara D3 dengan S1, ya memang banyak orang bilang oh D3 memang kan banyak lapangannya Mas gitu daripada teori gitu kan. Cuman di sini yang kita unik adalah tidak semua kampus, tidak Yes. semua metode ajar yang memang sebenarnya memberikan ruang diskusi, Yes. tapi tetap dalam komposisi guide yang bagus gitu kan. Nah, Iya, itu yang saya rasakan Kang. Dari semester 1 sampai dengan semester 6, kemudian mungkin finalnya adalah kita pada saat itu diminta untuk magang.
magang. Nah, itu yang poin yang menurut saya sangat menentukan. Teman-teman ini sebenarnya kita anak komunikasi kan belajar jurnalistik, kita belajar film, ya kan, kita belajar media, kita belajar analisis teks media gitu kan. Kita bisa memilih untuk bisa jadi penulis di jurnalistik, kita bisa memilih untuk jadi produser, kita bisa menjadi sutradara gitu kan. Bahkan ada pilihan lain, kita bisa menjadi public relation gitu kan. Nah, itu menurut saya unik gitu. Jadi kita banyak sekali pilihan saat itu. Tapi memang pendalaman ini pada akhirnya keputusannya di akhir gitu. Jadi teman-teman banyak yang magang itu sudah mulai kelihatan, Kang. Di semester 5, semester 6 itu mulai kelihatan. Saya pengennya di TV nih. Jadi akhirnya magangnya di TV gitu. Saya pengennya di pemerintahan nih, akhirnya masuk ke lembaga humas dan lain-lain gitu di pemerintahan gitu. Nah, itu unik sih. Oke. Jadi memang ya kalau kita lihat bahwa sebenarnya lulusan D3 tuh memang ya apa ya? Ya luar biasa sekali ya, artinya pada saat kita lulus kemudian kita masuk ke dunia kerja itu ya industri juga itu pasti akan lebih welcome ya gitu kan. Karena perbandingan ya mohon maaf karena kita kan lebih teknis, lebih terampil gitu kan. Dan memang itu yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya kan? Betul. Seperti itu kan ya. Betul. Nah, ya. Betul. Memang oke lah, memang ya seperti jadi saya harap untuk mahasiswa sekolah vokasi Anda harus bangga ya di sekolah atau kuliah di D3 tentunya, terutama di sekolah vokasi PB kan seperti itu. Oke. Nah, waktu awal-awal saya bergabung ya kan. Saya ayo ikut bantu mengajar di komunikasi. Komunikasi IPB D3 gitu. Komunikasi itu saya komunikasi dengan apa? Dengan tumbuhan, dengan hewan. Enggak lah gitu. Nah, di situ baru saya melihat bahwa memang komunikasi ini ya luar biasa gitu kan perkembangannya ya kan. Dan itu juga pasti dirasakan oleh Kak Fosya kan ya. Nah, kemudian pada saat Kak Fosya ini menjadi mahasiswa komunikasi ini gitu. Kenapa sih memilih komunikasi gitu kan, terus ada hal apa yang mendasari Kak Fosya itu memilih komunikasi? Kalau untuk memilih mungkin waktu itu memang dari awal mentalnya saya Kang Bayu memang di public speaking gitu, memang dari awal gitu kan. Karena memang beberapa kali ya peminatan lah intinya memang saya nggak jauh-jauh dari komunikasi gitu, hubungan internasional kemudian komunikasi. Nah, ketika masuk ke IPB ya pilihan yang paling mungkin buat saya adalah komunikasi gitu. Nah, ya ini seiring berjalannya waktu ternyata ini memperluas pemahaman saya soal yang namanya komunikasi itu seperti apa gitu. Nah, di D3 komunikasi itu mengajarkan bahwa ya komunikasi it's not only about when you talking to someone gitu. Jadi kamu ada lagi pembahasan tentang bagaimana sebenarnya ketika kamu menulis sesuatu itu juga bagian dari komunikasi. Ketika kamu mencoba untuk mendraft satu film dan lain-lain itu juga bagian dari yang kamu akan pelajari di komunikasi gitu. Jadi komunikasi itu sangat wide gitu. Jadi nggak cuman stuck di pemikiran bahwa yang saya bilang di awal tadi gitu. Itu pelajaran penting baru yang akhirnya ketika saya lulus yaitu bertambah gitu. Itu berkembang gitu. Oke. Ya memang ya saya juga merasakan ya kenapa saya milih komunikasi ya salah satunya sama apa yang dikatakan oleh Kak Fosya kan ya seperti itu. Dan rata-rata memang seperti itu dan memang kalau saya lihat dimanapun kita berada, apapun profesinya, ternyata komunikasi itu penting gitu. Apalagi terkait misalnya public speaking. Ya kita mempelajari semua ya dari writing, ya kemudian ya speaking gitu kan ya. Dan itu memang itulah basicnya gitu kan. Kita misalkan kita berbicara orang yang teknik gitu kan, ada produk tapi kalau tidak bisa dipasarkan, ya kan artinya dengan skill kita komunikasi ya percuma kan ya. Betul. Ya kan seperti itu kan. Oke. Kan keren. Nah, Kak Fosya, waktu jadi mahasiswa pernah bandel nggak? Bandelnya apa sih? Pernah. Ya. Mungkin satu-satunya orang yang tahu masalahnya saat itu adalah Pak Hudi. Beliau masih ada ya? Masih ada. Beliau silakan tanya Pak Hudi. Saya telat bawa. Jadi memang kita nggak tahu ya, mungkin beberapa teman-teman juga sense of competitive-nya itu juga agak sedikit diliarkan di zamannya kita gitu. Karena setiap saat itu memang ada jadi gini, uniknya kita gitu kan. Menurut saya itu positif sekali Kang. Jadi uniknya kita ketika kita diberikan satu tugas, kemudian kita diminta untuk bikin satu grup kelompok, kemudian akhirnya dosen ini memberikan challenge. Memberikan challenge. Ini saya minum dulu boleh? Silakan. Ya.
agak kering nih. Hmm. Jadi kita dikasih challenge. Nah, setiap challenge grup ini nanti akan ada apresiasi, reward lah. Katakanlah siapa sih yang paling bagus, siapa sih paling tidak bagus. Nah, itu sebenarnya menurut saya ya itu mungkin tergantung dari cara kita nerima ya. Mungkin beberapa merasa bahwa ini tidak perlu ada kompetisi gitu, tapi di zamannya kita itu penting. Itu penting karena pada saat itu kelihatan bahwa kamu dengan punten Kang, pada saat itu fasilitas tuh minim sekali gitu. Dengan fasilitas yang sangat minim, kemudian dengan keterbatasan informasi pada saat itu nggak secanggih sekarang gitu kan. Lumayan canggih tapi nggak secanggih sekarang gitu kan. Kamu bisa dapat reward dengan peringkat pertama gitu. Itu menurut saya kompetisinya bagus banget. Nah pada saat itu karena sense of kompetitif saya juga lumayan strong gitu kan. Karena kita selalu dapat peringkat pertama pada saat itu. Saya mencoba, jadi saat itu kita buat satu kesalahan, saya lupa bawa tugas. Kan, Pak Hudi ini gitu kan, ada Master Hudi gitu kan. Nah, ya, jadi untuk bisa tetap terlihat sempurna pada saat itu, ya saya memanipulasi sesuatu yang saat itu saya nggak bawa tugas, tapi ada satu cover foto yang emang nggak bisa dibohongin. Jadi tiap lembar kertas uji itu ada foto. Nah, yang saya itu fotonya mukanya berbeda. Nah, jadi saya mencoba memanipulasi beliau gitu. Nah, itu jadi masalah yang cukup besar saat itu. Karena Pak Hudi waktu saya lupa mata kuliahnya apa, berniat untuk tidak meluluskan saya saat itu gitu kan. Jadi ada diskusi yang cukup alot lah. Akhirnya beliau juga cukup wise gitu kan. Ya jangan sampai satu titik kesalahan kemudian kamu menghancurkan semua apa yang sudah kamu bangun kemarin gitu. Ya Kang harus bandel sih. Hikmah apa ya? Hikmah apa yang kamu dapatkan dari kejadian tersebut? Kira-kira atau pelajaran apa? Ya memang ada satu masa di mana ya kamu nggak bisa gitu terus-terusan untuk jadi orang yang nomor satu gitu kan. Itu satu sih ya, itu klasik lah itu kan. Kemudian yang kedua adalah ya kalau mau manipulasi yang pintar. Bercanda. Ya. Memang di kita ini kita sebagai mahasiswa selalu diminta untuk ya berpikir kreatif, ya melakukan sesuatu secara kreatif gitu kan. Memang ide-ide kreatif itu didapatkan dari ide-ide atau dihasilkan awalnya mungkin dari ide-ide gila gitu, ide-ide liar gitu kan ya. Nah, tetapi ya memang ada batasan-batasan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita juga, ya kan seperti itu. Dan memang di komunikasi inilah makanya terbentuk mahasiswa itu, ya mohon maaf ya, sedikit melenceng, kadang-kadang kalau di daftar komdis mahasiswa komunikasi gitu kan, ya mungkin kita berpikir positif saja bahwa karena memang sangat kreatif sekali gitu kan, cuman mungkin controlling atau apanya belum maksimal dan sebagainya gitu kan. Nah tetapi di samping itu semua, itulah dinamika yang terjadi tentunya ya pada saat kita menjadi mahasiswa gitu kan. Kita tidak menutup kemungkinan, saya juga pada saat jadi mahasiswa tentu ya sama mungkin ada kenakalan yang mungkin apaan sih ini gitu kan ya. Tetapi itu menjadi pembelajaran buat kita, di mana kita akan menjadi individu yang lebih baik lagi nantinya gitu. Dari situlah kita dapat ilmu itu. Iya, kita learn something pada akhirnya, Kang. Jadi itu sih yang penting sih. Memang seperti itu. Oke, sip. Keren Kak Fosya. Nah, kadang-kadang nih saya tidak tahu ya dengan kondisi mahasiswa saat ini gitu kan ya. Karena kalau kita bandingkan pada saat zaman-zaman Kak Fosya gitu kan. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa terkait dengan teknologi dan sebagainya, sekarang tuh sudah mendukung banget gitu, udah membantu mereka gitu kan. Tetapi kalau saya perhatikan daya juang mereka, survive-nya mereka itu tidak sebesar apa yang dilakukan waktu zamannya Kak Fosya gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk mahasiswa sekarang nih, terutama komunikasi ini gitu kan. Kalau menurut saya mungkin ini tergantung kita ngeliat sudut pandangnya dari mana, Kak. Jadi menurut saya teman-teman mahasiswa di zaman sekarang challenge-nya berbeda, ya kan? Mungkin kalau di saya challenge-nya lebih ke bagaimana kita bisa memaksimalkan fasilitas yang minim, kemudian juga keterbatasan informasi yang pada akhirnya memang teman-teman di angkatan saya itu
berbeda dengan yang sekarang gitu. Kalau yeah. sekarang teman-teman mungkin harus dihadapkan dengan situasi kalian harus bisa survive dengan metode daring, itu nggak gampang gitu. Saya pribadi pun juga selama bekerja harus juga online, itu juga cukup sulit untuk bisa untuk bisa direct something gitu ke staff atau apa, itu cukup susah gitu kan. Nah, menurut saya challenge-nya berbeda gitu kan. Nah, itu masing-masing mungkin kita ngelihat dari sudut pandangnya dari mana nih gitu kan. Itu satu. Nah, tapi memang benar kata Kang Bayu, yang penting adalah memang apa sih yang sama, yang bisa disamakan, yang bisa kita terapkan dari yang kami lakukan dulu dengan teman-teman yang sekarang. Yang paling penting adalah adaptasi. Gitu, adaptif gitu. Nah, saya melihat bahwa teman-teman saya di 2012 dulu nggak secanggih sekarang gitu kan, bisa menggunakan editing dulu bukan main. Kalau nungguin dia rendering itu bisa semalaman. Kalau sekarang mungkin 30 menit 15 menit untuk video 2 jam tuh aman gitu kan. Kalau zaman dulu semalaman. Belum kalau misalnya laptop bermasalah, tiba-tiba bengkak, kemudian cas segala macam, itu ribet. Itu untuk teknisnya kan. Paling simpel gitu kan. Nah, kalau sekarang kan berbeda challenge-nya. Nah, tapi teman-teman saya yang sekarang itu bekerja, mereka jauh lebih bisa cepat untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Ya kan? Dan mereka pun lebih bisa tepat guna. Dalam artian adalah sekarang kita diposisikan bahwa ini revolusi industri 4.0. Semuanya serba digital kan. Semuanya serba digital. Nah, kebanyakan Gen Z ya sekarang ya. Gen Z itu memang saya lihat pemanfaatannya memang ada yang memang kreatif nih, sampai kemudian dijadikan online marketing dan lain-lain gitu. Itu bagus itu kan. Tapi ada juga yang akhirnya pemanfaatannya berbeda gitu. Misalnya digunakan untuk tidak maksimal, gaming dan lain-lain gitu. Tapi memang jadi kita nggak bisa ngomong bahwa itu salah, nggak bisa, karena memang eranya mereka gitu. Itu menurut saya gitu kan. Itu eranya mereka. Tapi teman-teman saya di era sekarang itu justru lebih paham tentang jadi mereka lebih cepat adaptasi perihal tepat guna nih. Jadi teknologi yang sekarang nih penempatannya buat apa gitu. Nah, itu memang teman-teman di angkatan sekarang mungkin harus lebih mampu untuk bisa cepat beradaptasi dengan kondisi gitu. Nah, misalnya masalah daring ini, kita jangan terkubur dengan kondisi di mana secepatnya ini harus selesai nih COVID. Semuanya menginginkan itu. Tapi bagaimana caranya, pun memang ini worst case tetap akan berlanjut setahun ke depan, kita bisa adaptasi nih. Gitu. Kita udah adaptasi nih gitu. Kita jangan mikir bahwa ini akan selesai dulu. Jadi tetap itu jadi kayak good case-nya ya ini akan berakhir misalnya akhir tahun karena udah ada vaksin gitu kan. Tapi ya worst case-nya apa? Kalau tetap berlanjut kan manusia harus sangat fleksibel. Nah, itu kata kuncinya kan. Kalau saya fleksibel gitu. Akhirnya teman-teman di angkatan saya itu yang saya lihat yang memang sampai sekarang bisa survive good way, ya kan, in good way, itu memang mereka fleksibel. Jadi ya perlu kalian tahu juga ya untuk mahasiswa sekolah vokasi, terutama prodi komunikasi, bahwa ternyata memang adaptasi fleksibel itu sangat mempengaruhi sekali ya. Karena kita ke depan itu kita nggak tahu kan apa yang terjadi gitu kan. Dengan COVID-19 kita nggak tahu kan, tiba-tiba ada gitu kan. Nah, kondisi-kondisi baru inilah yang mungkin menjadi modal untuk kita kan, untuk survive gitu kan. Dan itulah mungkin yang harus dipahami gitu kan. Mungkin harus mereka lakukan gitu kan ya. Seperti itu. Oke, sip. Thank you Kak Fosya. Nah, luar biasa ya itu masukan atau pendapat atau argumen dari Kak Fosya yang ya mudah-mudahan ya pasti sangat bermanfaat sekali gitu kan ya. Nggak perlu diragukan lagi deh. Oke, kita mungkin dari zaman-zaman kuliah ya kan, kemudian lulus nih ya kan. Lulus tahun berapa yang begitu? 2012 ya gitu kan, dengan nilai yang sangat memuaskan. Alhamdulillah cum laude. Oke. Ya kalau misalkan cum laude itu keren sekali dan pastinya suatu kebanggaan buat diri kita ya, terutama juga keluarga mungkin kan ya. Dan kita korelasikan nih dari apa yang sudah didapatkan di masa-masa kuliah gitu kan ya. Kemudian lulus, kemudian mungkin kita memasuki dunia baru yaitu di mana dunia sebuah pekerjaan atau profesi gitu yang harus kita ambil gitu kan. Nah, pada saat lulus apa yang dilakukan oleh Kak Fosya? Dari kampus ya? Dari kampus. D3 begitu lulus kita semua bekerja. Kita bekerja. Langsung mencari pekerjaan gitu ya. Pekerjaan.
banyak teman-teman yang merekomendasikan untuk lanjut ke S1. Yes. Ya kan, waktu itu rekomendasinya ada kampus swasta, ada kampus Yes. negeri juga di Jakarta. Kalau kampusnya mencari pekerjaan atau saya langsung kerja, Kang. Oke, langsung kerja. Saya langsung kerja. Jadi kebetulan memang pada saat itu di masa kuliah pun saya sudah bekerja sebenarnya. Yes. Jadi salah satu asisten peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Oke, LIPI ya. LIPI, ya kan. Nah, saya juga ikut volunteerism programnya UNESCO. Oke. Ya kan. Kemudian juga ikut volunteerismnya Kormap pada saat itu namanya adalah Kompres Community Preparedness. Jadi kita bahas tentang disaster risk reduction, pengurangan risiko bencana dan lain-lain. Jadi setelah itu saya lulus, saya langsung bekerja. Nah itu tadi yang korelasi dengan Akang bilang banyak organisasi gitu-gitu. Ada kendala nggak pada saat Kavosya waktu itu lulus, kemudian masa tunggunya deh dari setelah lulus untuk mendapat pekerjaan itu, apakah ada masa tunggu misalkan selama berapa bulan atau berapa tahun gitu? Oh enggak. Langsung? Saya langsung bekerja, Kang. Wis, mantap. Saya langsung bekerja. Keren. Gitu. Ini contoh yang luar biasa ya. Saya harap ya adik-adik kelas yang lain juga mengikutinya gitu kan ya. Amin. Amin. Nah, oke. Berarti tidak ada masa tunggu, langsung bekerja. Ya itu resikonya. Memang mahasiswa, ya kita katakan sebagai mahasiswa berprestasi ya. Ya kan, karena saya melihatnya attitude-nya gitu kan, selain ya akademisnya itu sudah tidak diragukan. Tadi sempat ngobrol bahwa nilai ternyata ya nilai tertinggi dapat lah gitu kan. Kemudian terkait dengan apa lagi ya, organisasi nggak ada masalah gitu kan ya. Jadi ya paket lengkap gitu kan. Makanya kalau misalkan kita wah langsung bekerja, ya nggak ada apa ya ibaratnya ya udah nggak itu lagi gitu kan. Tapi itu keren gitu kan. Dan itu menjadi ya semoga itu menjadi motivasi kita ya dan adik-adik kelas kita gitu kan. Semoga Kang. Ya. Nah, selain pekerjaan-pekerjaan yang pernah dijalani gitu kan, ada nggak kegiatan lain atau mungkin melakukan wira swasta atau usaha gitu? Oh ada. Apa tuh? Ada. Kita bikin kafe di Ciputat, Tangerang Selatan. Cuman sekarang karena pandemi kita harus mengikuti protokol, jadi kita tutup kemarin selama 2020 tutup akhirnya. Kemarin juga selama pandemi kita bikin namanya FFH, Fog from Home, itu fogging desinfektan ke rumah. Alhamdulillah sekarang masih berjalan gitu kan. Cuman memang bukan saya lagi yang running, kita udah minta tolong teman-teman. Itu udah kerjasama dengan Astra, kemudian saya lupa ada beberapa lembaga swasta lah yang kita udah kerjasama gitu. Nah itu sih Kang mungkin selain saya bekerja ya. Jadi alasannya selain bekerja gitu kan, berarti kamu Kavosya ini punya sampingan gitu kan, ya usaha tadi gitu kan. Kenapa sih pengen punya usaha? Kurang puas, kurang banyak uangnya. Oh ya, perlu diketahui bahwa Kavosya ini, mohon maaf ya, saya ini aja ya, saya promosikan juga ya, bahwa Kavosya ini masih single, ya kan? Aduh. Ya intinya mas saya kalau belum ada janur kuning atau belum ada ACC proposal gitu kan, saya anggap masih single gitu kan ya. Jadi kalau misalkan adik kelas ya atau mungkin yang tapi ini termasuk ya saya sebutnya sebagai eksekutif muda yang sukses gitu kan ya. Nah, amin. Ya semoga terus lancar ya gitu kan. Tinggal ya cari pasangan aja ya. Insyaallah Kang. Sesuai dengan harapannya secepatnya. Ya, saya doakan yang terbaik deh gitu kan ya. Oke, Kavosya kembali lagi ya tadi kan ya kembali kepada selain bekerja gitu kan, terus punya usaha yang tadi disebutkan. Kenapa ingin memiliki usaha sendiri gitu kan, atau ya kenapa? Apakah belum puas atau apa? Kalau dibilang belum puas sebenarnya itu bagus sih kan. Jadi siapapun akan ada perasaan di mana sebenarnya kita tidak ada titik puas lah istilahnya kan. Cuman memang lebih ke ingin mengembangkan sesuatu yang memang ketika kita kembangkan apakah bisa melihat batasan mungkin kan. Melihat batasan gitu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah mungkin momen juga sih. Jadi itu mungkin kalau boleh saya kasih tahu mungkin saran ke teman-teman juga nanti ketika nanti kita terjun di dunia pekerjaan itu juga harus dilihat realistis. Jadi unsur realistis dan kemudian memanfaatkan momen. Nah, COVID ini ya
kalau kamu tetap keep untuk jualan kopi di pinggir jalan ya nggak akan gampang laku. gitu kan. Oh, Tapi iya. betul, tapi ketika kamu jualan alkohol, desinfektan, kemudian sanitizer di pinggir jalan ya momen Covid adalah momen yang bagus jualan masker gitu kan. Jadi itu yang saya bilang momen gitu. Nah, jadi akhirnya kita sama teman-teman memutuskan untuk nih ketika Covid ini nanti akan selesai atau mungkin masih berjalan, orang-orang akan sangat berpikir tentang masalah. Coba mungkin kita balik ke setahun 2 tahun yang lalu, orang tidak akan sebersih sekarang gitu, tidak akan seapik sekarang yang tiap saat mungkin kita akan bersihkan tangan, dan ini kan jadi kebiasaan gitu kan. Nah setelah Covid selesai apakah ini akan tetap berjalan? Iya, kemungkinan besar iya. Orang-orang akan jauh lebih menjaga diri gitu kan. Nah jadi controlling untuk masalah desinfeksi di rumah dan lain itu perlu. Nah itu yang kita cari. Makanya sekarang kan apotik itu luar biasa loh, vitamin dan lain itu perusahaan farmasi sekarang growth-nya luar biasa gitu kan. Kemudian perusahaan produksi masker growth-nya luar biasa gitu kan. Nah perusahaan produksi desinfeksi semuanya luar biasa growth-nya. Nah itu yang maksud gua teman-teman juga harus bisa ngeliat peluang itu gitu. Itu sih ya mungkin untuk kita di skala yang kecilnya gitu kan ya, untuk bersihin rumah, fogging dan lain-lain gitu. Itu Kang usaha kita yang lagi berjalan. Oke, sip. Jadi kita memang benar-benar harus memperhatikan ya kira-kira peluang apa nih ya yang memang saat ini ya kita harus bisa masuk gitu kan, karena kita juga memang harus survive gitu kan ya kan. Seperti itu. Nah dari sekian banyak ya pekerjaan kemudian usaha yang dilakukan oleh Kak Fosya nih gitu kan. Nah kira-kira ya apa ya kita sebut atau mata kuliah atau ilmu apa sih pada saat kuliah itu yang memang sangat ini nih mata kuliah ini nih itu membantu saya banget gitu kan. Coba apa kira-kira? Banyak kan. Jadi banyak. Mungkin salah satunya dalam mata kuliah yang diajarkan sama Kang Bayu, komunikasi kelompok. Bagaimana sebenarnya kita membangun relation antara teman-teman dari sisi emosional dan lain-lain. Itu penting sih satu. Kemudian yang kedua sebenarnya semuanya penting Kang. Jadi tapi saya yang mungkin masih ingat karena ingat lupa nih. Salah satunya adalah komunikasi bisnis gitu kan. Kemudian jurnalistik. Nah, kalau di komunikasi bisnis saya masih ingat banget waktu itu kalau nggak salah dosennya langsung Pak Budi, ya kan. Kemudian sesekali digantikan oleh Pak Hudi juga. Gitu dan masih kan. Beliau sekarang? Masih ya. Ya masih. Nah, jadi komunikasi bisnis ini di zaman saya mungkin sampai sekarang kita diminta untuk berpakaian sedemikian rupa seperti eksekutif muda gitu di kelas. Pakai jas, betul. Jadi kita diminta untuk bisa berimajinasi seperti kamu jadi direktur perusahaan, kemudian kamu melakukan rekrutmen. Jadi ada fungsi HR di sana, ada fungsi PR di sana, ada fungsi administratif di sana, ada fungsi director juga di sana gitu kan. Jadi ya mungkin skalanya pada saat itu kita nganggap ya udah ini seperti seperti kerja kelompok biasa. Tapi saat ini juga kelihatan tuh. Kenapa? Physically pakai baju rapi. Itu bener loh. Kebeneran Kang. Kalau enggak sebenarnya seharian enggak kayak gini. Oh gitu. Kalau mau kerja ntar besok pakai kaos. Oke. Jadi balik lagi ke situ kan. Jadi memang kita diberikan ruang seluas-luasnya pada saat itu untuk bisa berpikir kreatif, imajinatif. Nah itu sih yang luar biasa. Dan kemudian kita dinilai. Itu menurut saya memang sebenarnya bagus gitu, bagus banget gitu. Nah itu satu. Kemudian kita juga belajar jurnalistik. Saya nggak tahu kalau sekarang seperti apa gitu kan. Jurnalistik sepertinya sekarang menjadi mata kuliah teknik penulisan media elektronik. Gitu. Teknik penulisan media elektronik gitu. Metodenya tetap sama, dikirim ke satu wilayah ditentukan. Masih sama. Betul. Saya dikirimkan ke arah Sukabumi sekali Kang. Satu ya oleh beliau ya kan. Kemudian yang kedua saya dikirimkan lagi ke arah hampir ke Ciputat. Di arah sana. Dan di sana lumayan ya ujung-ujung ya. Ujung-ujung kan paling jauh. Itu dulu kan nggak kayak sekarang kan ada Gojek dan lain-lain gitu. Iya. Ada taksi online dan lain-lain gitu. Kalau sekarang kan kalau dulu ya susah gitu kan. Akhirnya kita harus punya kendaraan atau mungkin nebeng temen atau mungkin naik angkot dan lain-lain gitu kan, naik elf gitu kan. Nah, kita dituntut untuk punya satu cerita di sana, berita yang kita bawa pulang gitu. Itu kan berarti kita berharap ada kasus yang terjadi apa nih gitu kan. Malah kadang-kadang kita mendoakan semoga ada kejadian apa, kecelakaan tuh. Padahal amit-amit, tapi memang ada jokes akhirnya antara teman-teman yang memang kita lagi nungguin kecelakaan nih. Ya kan jadi seperti itu gitu. Karena memang. Tapi memang di situ kita paham bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh kampus adalah kamu harus bisa dituntut kreatif.
berpikir imajinatif, kreatif, dan kemudian pada akhirnya ini menjadi sesuatu, kita akan guide kamu gitu. Ya itu akhirnya kita tangkap gitu. Ya akhirnya memang banyak yang bisa kita tulis di situ. Salah satunya adalah waktu itu saya ingat yang saya diarahkan ke Cigombong kalau nggak salah waktu itu. Tidak ada kasus di sana, tapi ternyata daerah rel keretanya itu memang sudah lama tidak digunakan, Kang. Jadi itu yang kita bikinin cerita gitu. Ya, kita bikinin tulisan pada saat itu. Itu bagus satu. Kemudian yang kedua, ya pasar yang tidak dikontrol, kemudian waktu itu daerah Ciputat sana gitu kan, kemudian jalanan rusak, itu bisa jadi berita gitu. Iya, Nah, benar. itu adalah ruang yang tidak akan bisa kita dapat di kelas. Yes. Gitu kan. Itu ruang yang sangat baik dan kemudian kita dikasih penilaian. Kemudian kita dikoreksi. Nah, itu menurut saya jadi kayak apa ya? Wah, saya harus seperti ini gitu kan. Nah, itu yang kalau Kang Bayu nanya apa sih yang paling impact, yang direct impact ke kita yang sekarang lebih adaptif, lebih fleksibel, yaitu karena memang kampus bukan cuma ngajarin kita sesuatu yang benar, tapi mereka juga kasih kita ruang untuk bisa berpikir dan berkembang gitu. Ya, mungkin harapannya adalah kampus-kampus kita dan yang di luar sana tetap mempertahankan itu gitu. Itu keren sih. Oke, jadi dari apa yang disampaikan oleh Kak Fosya itu luar biasa. Memang saya harap sih untuk mahasiswa ya adik-adik kelas Kak Fosya gitu kan, terutama di komunikasi ini, bahwa tolong jangan melihat sesuatu hal atau taruh saja mata kuliah gitu kan. Mata kuliah itu masing-masing memiliki karakteristik yang beda-beda gitu kan. Nah, di mana semuanya itu tentu memiliki manfaat fungsi yang luar biasa juga gitu kan. Luarnya juga itu luar biasa gitu kan. Nah, sekarang kenapa Kak Fosya misalkan menjadi seperti ini? Ya tidak menutup kemungkinan bahwa itu salah satu atau mungkin dari beberapa mata kuliah yang diajarkan tentunya pada saat di kampus ya. Iya, betul. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi ya saya berharap untuk adik-adik kelasnya Kak Fosya ya silakan mata kuliah apa yang membuat Anda bisa mengembangkan dirinya gitu kan. Banyak sekali kan komunikasi banyak banget. Entah itu mau desain, entah itu mau fotografi, film, kemudian menulis gitu kan, public speaking, itu luar biasa sekali. Ya, dan itu yang basicnya, makanya ya saya tidak khawatir sih untuk lulusan-lulusan dari ini gitu kan, seperti itu. Oke, Kak Fosya. Ya itu dari antara dunia kampus dengan dunia industri yang kita lihat yang sudah kita hubungkan, ternyata memang benar-benar sangat terhubung sekali gitu kan ya. Kenapa Kak Fosya bisa menjadi seperti ini salah satunya itu gitu kan ya. Oke. Nah, Kak Fosya. Ini perusahaan terakhir ini apa nih? Sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan shipyard swasta. Sudah IPO TBK. Ini perusahaan apa nih? Perusahaan shipyard, galangan kapal. Galangan kapal sebenarnya. Kita bergerak di pembangunan kapal militer. Oh, kapal militer. Kapal militer, pertahanan dan keamanan. Jadi perusahaan Kak Fosya ini bekerja sama dengan militer, gitu. Bekerja sama dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ya. Untuk membuat kapal. Kita bikin kapal pertahanan dan keamanan. Tapi memang sebenarnya sebelumnya kita juga terima untuk pembuatan kapal offshore, oil and gas dan lain-lain gitu. Tapi sekarang memang kita fokusnya lebih ke kapal militer. Kak Fosya menjabat apa di situ? Sebelumnya saya marketing, Kang. Sebelumnya marketing. Marketing komunikasi tadinya. Marketing komunikasi. Dalam waktu 8 bulan saya diangkat jadi manajer dulu. Kemudian 6 bulan. 8 bulan, kemudian diangkat menjadi manajer. Kemudian setelah manajer baru pertengahan 2020 kemarin saya diangkat menjadi salah satu dewan BOD. Jadi sekarang saya posisinya wakil direktur bidang marketing dan business development di Steadfast Media. Wakil direktur. Tepuk tangan. Keren, bangga banget. Amin. Jadi 2018 kemudian di pertengahan 2020 itu sudah diangkat menjadi wakil direktur. Betul. Gitu kan ya. Itu sesuatu pencapaian yang luar biasa sekali. Terima kasih Kak Fosya. Saya kayak kami sangat bangga sekali gitu kan ya. Nah, tadi yang menarik bahwa ternyata enggak semata-mata langsung ditempatkan menjadi wakil direktur. Betul. Ya, di marketing communication terlebih dahulu, ya kan. Basicnya marketing communication. Saya yakin Kak Fosya sudah menguasainya lah gitu kan, sudah dianggap enteng lah gitu kan ya.
kemudian menjadi manajer, kemudian wakil direktur. Luar biasa itu pencapaian luar biasa. Ya, saya harap untuk ada di kelas ya ini contoh real ya mungkin yang harus kita menjadi contoh panutan ya. Tetapi apapun itu profesinya gitu kan ya kami tentu sangat bangga. Semoga ya apa yang kami berikan ilmu wawasan itu bermanfaat ya tuh Kak Fosya gitu kan ya gitu. Kak Fosya mungkin ini segmen terakhir ya. Cuman saya nggak tahu nih mungkin udah pas ya waktunya, saya juga nggak tahu ya, mudah-mudahan saja di segmen terakhir ini bisa nggak sedikit ya memberikan entah itu saran, entah itu masukan ataupun rekomendasi mungkin ya terkait misalkan mungkin ya apakah itu dari kurikulum ya kurikulum yang ada di prodi komunikasi gitu kan. Jadi kita tadi Kak Fosya juga kan sekilas sudah menyampaikan kira-kira mata kuliah apa yang masih relevan gitu kan. Terus kemudian harus seperti apa nih gitu kan. Terlebih lagi memang dunia industri 4.0 itu gitu kan memang saat ini sedang kita lakukan gitu kan. Terlebih lagi komunikasi juga akan meningkat gitu kan, levelnya menjadi D4 gitu kan ya. Saya harap industri itu akan dunia industri itu juga akan lebih terasa, lebih kental, lebih ya udah mulailah kita gitu kan ya. Nah, mungkin ataupun mungkin dari mata kuliah, kira-kira mata kuliah apa yang harus diganti, ini udah nggak ini lagi nih gitu kan, udah nggak zaman lagi, harusnya ada ini gitu kan, karena dulu saya nggak ada mata kuliah ini, nggak apa-apa ya gitu. Silakan aja, karena kita juga ingin tahu gitu kan. Kemudian mungkin juga ada masukan saran untuk adik-adik kelas ya, bagaimana dia menjadi individu yang fleksibel, adaptif gitu kan ya maksudnya yang mudah adaptasi gitu kan ya, seperti itu. Oke, silakan Kak Fosya. Ya, terima kasih Kang Bayu. Mungkin untuk teman-teman dan adik-adik yang sekarang sedang survive, lagi berjelajah untuk bisa menemukan saya sebenarnya di mana, siapa, dan kemudian nanti setelah ini saya mau ngapain. Itu mungkin bukan bermaksud untuk menambahkan pemikiran kalian gitu kan, cuma memang harus secepatnya dipikirkan gitu. Karena saya dan teman-teman yang sekarang itu memang tergolong survive gitu kan di Jakarta dan lain-lain gitu, di luar dan lain-lain gitu. Memang kita di usia yang memang di semester 3-4 pun sudah mulai diskusi gitu kan, diskusi kecil kira-kira nanti kita mau kerja di mana ya, apa ya gitu, terus kemudian ngapain ya. Kemudian kita udah mulai cek juga bahkan sampai ke gaji gitu kan, salary yang paling oke di mana sih gitu. Kemudian chance untuk kompetisi di sana seperti apa dan lain-lain gitu kan. Jadi menurut saya itu perlu gitu, jangan sampai nanti terbawa terlalu. Memang dunia kuliah itu silakan nikmati karena memang itu sangat-sangat nikmat, sangat menyenangkan gitu. Jadi keluh kesah dan lain-lain itu penting Kang. Itu penting untuk dirasakan. Kayak yang seperti saya tadi gitu kan, ada masalah dengan dosen dan ya jangan sampai terjadi sebenarnya gitu kan, bukan contoh yang baik. Tapi memang itu proses yang akhirnya nanti meng-create kita jadi seperti ini gitu. Nah, kalau untuk rekomendasi dan saran mungkin kalau Kang Bayu nanya, saya cerita dikit boleh Kang Bayu? Silakan. Kan kalau di Malaysia itu yang tadi kita sempat ngobrol di awal, ada yang namanya 2I, ya kan 2 years for university, 2 years for industry gitu kan. Jadi di Malaysia itu di tahun 2016 itu sudah diterapkan. 2016 ya? 2016 kemarin kalau nggak salah itu sudah diterapkan, setiap bachelor degree yang ada di Malaysia itu wajib untuk bisa 2 tahun di kuliah kampus, kemudian 2 tahun di magang di industri gitu. Nah, ini yang kemudian memang menurut saya mungkin di negara kita beberapa sudah mau menerapkan itu, tapi mungkin porsinya mungkin tidak seperti itu. Mungkin belum 50-50 lah, mungkin ada 30-70 atau mungkin 20-80. Nah, di kita di diploma itu memang sebenarnya yang terbilang magang itu memang cuma 2 bulan ya, mungkin itu nggak nyampe 10% lah kan, 10% dari proses selama 3 tahun. Tapi memang di kelas kita dituntut untuk bisa bekerja di luar
ya kan, cari berita di luar, kerjasama dengan perusahaan luar. Nah, itu kan juga bagian dari kita dituntut untuk internship sebenarnya. Dan itu baik Kang Bayu. Jadi kalau kita ngomongin masalah rekomendasi dan saran, balik lagi, rekomendasi dan saran saya adalah memang penting untuk kampus, ini berdasarkan apa yang saya rasakan, untuk bisa mempertahankan metode ajar yang memang ada ruang gitu, yang memang diberikan kepada mahasiswa untuk kita bisa berpikir lebih inovatif, kreatif gitu kan, imajinatif gitu kan. Karena memang penting untuk mereka tetap di guide yang jelas gitu pasti. Tapi ada satu space yang memang harus dikasih nih sama dosen atau pengajar gitu kan, bahwa mahasiswa ini sebenarnya pun kita minta dia sampai 10, ada yang bisa sampai 12. Gitu loh. Tapi ada yang memang nggak nyampe 10, cuma 7 gitu kan. Ya sudahlah, ini kan semuanya beragam. Nah, tapi kan kita juga harus bisa kreatif gitu. Ketika memang mahasiswa ini tidak di sini, mungkin di sana. Gitu kan. Mungkin tidak bisa menulis tapi bisa membuat skrip, idea lisan gitu misalnya. Mungkin tidak bisa nulis di TPM, tapi sebenarnya public speaking luar biasa gitu kan. Jadi menurut saya itu juga harus cepat ditemukan Kang Bayu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ini semua harus dimasukin, semua yang berhubungan dengan komunikasi harus dimasukin. Sebagian bisa memisahkan itu, sebagian bisa menemukan dirinya di mana, tapi sebagian lagi akan pusing, gitu akan pusing. Nah, penjurusan peminatan ini menurut saya itu rekomendasi yang bagus Kang Wahyu. Nah, di zaman saya porsi paling besar itu adalah media, jurnalistik, penulisan media, kemudian TV, perfilman, ya itu paling banyak porsinya, mungkin hampir berapa puluh persen, lebih dari 50%. Nah, yang porsi untuk public speaking, public relation, kemudian penulisan, kemudian bisnis itu dikit banget Kang. Jadi menurut saya memang dari dulu, makanya lulusan saya itu mungkin paling banyak di TV. Paling banyak di TV. Dan sebagian besar juga malah sekarang bikin, sebagian kecil ada juga yang mereka bikin agensi sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya bagus, itu bagus sebenarnya. Gitu. Jadi itu yang menurut saya juga mulai pelan-pelan untuk bisa di-create oleh teman-teman. Mungkin kita buka ruang diskusi sebesar-besarnya, gitu kan. Bagaimana sebenarnya sudah ada yang merekomendasikan di negara kita, negara kita, bahwa kalau perguruan tinggi ini ingin berubah, ada 3 hal yang memang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita melakukan kurikulum revamp namanya. Itu perombakan kurikulum. Dilakukan konsisten setiap 3-5 tahun. Nah, perombakan kurikulum ini dilakukan dengan melibatkan orang-orang dari industri. Kenapa? Mahasiswa ketika lulus jangan idealis. Emang mau kemana kalau bukan bekerja? Kerjanya kemana? Ke industri, perusahaan, swasta, negeri, dan lain-lain gitu kan. Jadi jangan sampai kurikulum ini berdiri sendiri, tidak melibatkan teman-teman di industri. Setuju. Itu satu Pak. Itu namanya kurikulum revamp kalau nggak salah, perombakan kurikulum. Itu harus continuity. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Teman-teman yang lulus 2021 akan berbeda kebutuhannya dengan teman-teman yang lulus tahun 2013. Betul nggak? Betul. Iya, setuju. 2013 tidak dituntut untuk main Instagram. Sekarang wajib kan punya sosial media. Teman-teman lulus nanti kuliah akan ditanya perusahaan, kamu punya sosial media nggak? Di saya mana pernah, nggak ada yang kayak gitu. Paling Twitter, Facebook, ya kan. Itu satu. Yang tadi kita bilang kurikulum revamp. Nah, yang kedua adalah mungkin sarannya adalah ini dari profesor di Malaysia juga yang saya baca kemarin, semalam saya baca gitu kan. Kita harus punya identik, keunikan, keistimewaan gitu kan. Perbedaan antara lulusan hukum, lulusan kedokter hewan antara UGM dengan IPB. Misalnya apakah mungkin di IPB apa nih keunikan dokter hewannya gitu kan, mungkin kita cari perbedaan, keunikannya di mana gitu. Jangan sampai nanti ketika kita lulus ini dokter hewan banyak bersaing nih. Tapi mungkin ada yang memang dokter hewan dia lebih ke satwa di taman safari dan lain gitu kan, yang mungkin memang di hutan atau apa, atau mungkin juga ada yang dokter hewan masuknya ke lab gitu. Jadi ini yang menurut saya keunikan ini memang harus disiapkan gitu, termasuk komunikasi itu banyak Kang. Ya kan, sekarang komunikasi salah satu jurusan yang peminatannya cukup besar gitu kan. Nah, jadi ini juga kasihan teman-teman ini harus bersaing, belum kompetisi sama temen, di luar harus kompetisi lagi gitu kan. Benar, jadi benar. harus ada apa nih spesialisasinya kita, apa sih keunikan kita, keistimewaannya apa gitu. Itu kedua Kang. Nah, rekomendasi ketiga adalah internship. Jadi porsi internship yang saya bilang tadi,
Kampus Bina Nusantara kalau nggak salah, kampus swasta. Ini boleh nggak sih nyebutin? Nggak apa-apa. Ya. Jadi ada salah satu kampus swasta di kita gitu kan, yang memang sebelum Kemenrisdikti memutuskan 45 jam kamu magang di luar itu udah satu SKS. Mereka sudah menerapkan itu. Kalau nggak salah 2018-19 itu udah mulai ya, mereka udah mulai. Kemenrisdikti baru memutuskan. Kalau nggak salah. Dan sedangkan dia sudah mulai duluan ya. Mereka sudah mulai gitu. Jadi mereka walaupun sebenarnya itu agak bertentangan dengan keputusannya Dikti gitu kan. Cuman mereka sudah mulai. Apa yang bisa dilihat di sini bahwa ya cara berpikir mereka untuk bisa menerapkan porsinya bekerja di luar dengan di kelas itu penting gitu. Itu penting. Tapi memang di kita masih banyak yang kampus yang masih agak berpikir sedikit idealis lah gitu kan. Kita masih berpikir cara berpikir lama lah gitu kan. Nah, itu sih Kang. Mungkin itu sih teman-teman yang lain. Jadi agak kejauhan ngomongnya, cuman ya memang itu rekomendasi. Tapi memang itu yang dibutuhkan gitu kan ya. Itu penting dan teman-teman juga jangan khawatir. Terakhir saya mau kasih tahu ke teman-teman adalah yang kita sampaikan di awal tadi, cara berpikir yang adaptif dan fleksibel. Itu yang paling penting. Jangan saklek dengan apa yang kita tahu. Saya kerja di shipyard galangan kapal, apa korelasinya dengan komunikasi? Ada korelasinya. Marketing, komunikasi, business development, semuanya tentang komunikasi. Enaknya kita di komunikasi. Komunikasi adalah ilmu, ada satu ilmu yang memang semuanya bisa masuk. Gitu. Betul. Setuju. Itu komoditas paling bagus sebenarnya komunikasi menurut saya gitu kan. Gitu kan. Kita ngomongin teknologi, komunikasi. Ya kan? Gitu Kang. Betul. Mantap, keren Kak Fosya. Thank you. Terima kasih Sama-sama. banyak ya. Jadi itulah ya apa yang disampaikan Kak Fosya dari awal sampai tadi. Rekomendasi saran yang diberikan untuk ya sekolah vokasi, terutama untuk prodi komunikasi itu keren, patut diacungkan jempol gitu kan. Dan terima kasih. Ya, itu sangat bermanfaat sekali untuk kami ya. Nanti kapan-kapan mungkin kita akan mengundang beberapa alumni dari perwakilan masing-masing industri yang kita ramu ya kurikulum yang ya memang dibutuhkan saat ini atau disesuaikan dengan industri saat ini itu seperti apa ya mungkin ya dari angkatan 46 berapa orang perwakilan ya mungkin dari termasuk Kak Fosya gitu kan, dari angkatan 47 dan seterusnya ya. Jadi siapkan saja waktunya ya kapanpun ya. Saya harap sih insya Allah nanti kita konfirmasi lagi. Oke, baik. Untuk sobat ya, sekolah vokasi itu ya kurang lebih selama berapa ya 1 jam mungkin ya atau mungkin beberapa menit ke depan tadi ya sedikit sharing session dari alumni KMN Kak Fosya ya. Dan itu memang luar biasa, memberikan kami ilmu baru, wawasan baru, pengalaman baru tentunya yang mungkin bisa menjadi tadi contoh, panutan ya, atau acuan untuk kita ya, supaya kita menjadi individu yang lebih lebih baik lagi, yang lebih sukses ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri saja untuk sesi the series bimbingan dan konseling ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dari narasumber ya. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.